Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizkylah Amanda, Evi Arianti, Maharani Diramastuti, dan Yuanita Tricahyani. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan bisnis model kanvas atau yang sering disingkat dengan BMC dari UMKM, tepatnya usaha kreatif. Usaha tersebut kira-kira sudah berjalan selama 4 tahun. Sebelum masuk lebih lanjut, kami akan menjelaskan sedikit terkait BMC. Bisnis model kanvas atau yang sering disebut dengan BMC adalah alat manajerial yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan memvisualisasikan model bisnis suatu organisasi. BMC membantu bisnis mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari model bisnis mereka dalam satu halaman. BMC memiliki 9 segmen, yaitu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran atau channel, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, mitra kunci, dan struktur biaya. BMC membantu bisnis untuk mengidentifikasi dan mengorganisir elemen-elemen penting dari model bisnis secara visual, sehingga memudahkan analisis dan pengembangan strategi. Untuk lebih jelasnya, kami telah mewawancarai penggiat usaha UMKM bernama Witra Widyasari yang mempunyai usaha yaitu Mewah Project. Hai, salam kenal. Aku dengan Witra Widyasari. Saat ini aku mempunyai bisnis di bagian hantaran atau seserahan, yang dimana semua klien-klien aku adalah yang berurusan sama wedding ya tentunya. Oke. Nah, biasanya customer-customernya Mewah Project itu aku kebetulan mengkerucutkan yang dimana memang tidak untuk seluruh Jabodetabek, tapi aku mengkhususkan hantaran-hantaran itu biasanya dipesan untuk daerah Bekasi. Jadi rata-rata klien-klienku berdomisili di Bekasi, seperti itu. Yang membuat beda dari usaha hantaran lainnya, pertama di Mewah Project itu aku mempunyai beberapa paket, itu paket hemat atau paket murah yang biasa orang-orang tuh tertarik dengan paket itu. Contohnya aku punya 7 paket hantaran, maksudnya 7 box ya, dimana aku jadikan itu suatu paket yang memang best seller untuk klien-klien aku, baik di wedding maupun yang di acara engagement. Jadi tuh benar-benar paket itu yang membuat tertarik. Nah, terus yang membedakan kedua itu selanjutnya dari cara modelnya ya. Jadi aku punya beberapa model hantaran. Yang pertama aku ada yang rustic. Rustic itu bunga-bunganya itu terbuat dari bunga kering, jadi itu yang bikin menarik klien-klien aku. Ada juga yang basic itu memang biasa untuk paket yang paling murah lah bisa dikatakan, tapi jangan salah, itu yang paling favorit juga, karena walaupun dia tidak dengan bunga rustic, tapi aku tetap menjaga bunga-bunga itu yang aku berikan ke klien itu tetap artificial premium seperti itu. Nah, terus ditambah yang membedakan lagi dari yang lain adalah servis dari aku. Aku bisa melayani 24 jam ya bisa dikatakan, tapi maksudnya 24 jam membalas chatnya. Jadi aku nggak membataskan waktu untuk klienku mengechat malam, tapi ya tetap aku akan jawabnya mungkin besok pagi. Cuman kalau tidak di off kan seperti itu. Dan servis selanjutnya yang aku berikan kepada klien aku bisa one day service, atau aku juga bisa same day, atau juga bisa aku mengantarkan hantaran itu, menjemput dan menghantarkan hantaran itu. Ya walaupun nantinya dikenakan biaya lagi. Tapi itu servis yang memang diberikan oleh aku Mewah Project untuk klien-klien aku agar mempermudah di tengah waktu yang sangat amat sibuk persiapan untuk acara. Jadi bener-bener deh aku menservis klienku.
Untuk media promosi dari Mio Project, pertama, aku biasanya menggunakan media sosial Instagram dan TikTok. Tapi akhir-akhir ini aku memakai media sosial untuk promosi di Instagram. Jadi kalau di TikTok agak sedikit jarang. Dan untuk selanjutnya aku memakai media promosi lewat endorsement. Contoh, jadi ketika aku lihat klienku adalah selebgram atau misalkan dia mempunyai followers lebih dari 10.000, itu aku akan memberikan kayak semacam apa ya, bisa dibilang ya setengah harga gitu untuk dia, tapi dia wajib untuk memposting selama 1 minggu untuk hantaran yang aku berikan kepada dia gitu. Itu sih. Oke, buat para customer loyal customer aku. Jadi biasanya aku itu servisnya cepat ya, maksudnya ketika mereka chat aku akan segera cepat merespon, dan ditambah nggak ada waktunya ya, biasanya kan ada jamnya. Jadi misalkan kalau kalian pulang kerja jam 10 atau tiba-tiba kepikiran mau jam 10 malam ngechat aku kalau masih bangun pasti aku bales. Tapi kalau belum, aku tidak akan mematikan handphone itu. Jadi tetap klien akan merasa oh ya ini day lift, cuman mungkin sedang tidur, besok baru dibalas. Jadi 24 jam insya Allah nomor handphone Mio Project tetap ada. Nah ditambah aku free konsultasi gitu teman-teman. Jadi kalau ada klien-klien aku kadang-kadang kan suka tiba-tiba dia ngejembrengin semua hantarannya. Cuman aku akan sampaikan kepada mereka, Kak, ini tuh nanti terlalu over biayanya dan lain-lain. Sayang, mendingan kita gabungkan seperti ini. Dan itu tuh aku selalu memberikan saran dan masukan kepada klien-klien aku. Itulah yang membuat klien-klien aku merekomendasikan Miwa Project ini kepada rekan-rekannya yang lain setelah mereka memakai jasa aku. Karena selain free konsultasi, aku juga suka banyak ngasih bonus. Contoh bonusnya aku suka ngasih semacam kotak cincin yang aku freekan untuk klien aku gitu sih. Tentunya ada ya, jadi aku setiap klienku yang menghubungi, terutama klien-klien WO aku kebetulan punya usaha lagi selain hantaran. Aku ada usaha wedding organizer yang dimana WO tersebut mengakomodir atau memplannerkan untuk persiapan-persiapan menjelang lamaran atau pernikahan. Nah di situ juga aku suka mengasih atau kayak memberi semacam kayak bukan gratis ya, tapi kayak untuk menarik agar deal. Biasanya aku bakalan kasih bonus misalkan 7 hantaran buat klien aku yang memang udah ngambil all package, atau bisa juga aku kasih semacam apa ya namanya ya, kayak kalau dia udah all package aku bakal kasih juga hand bouquetnya atau mobilnya boleh aku hias. Jadi itu kayak semuanya yang aku lakuin itu ada keterkaitannya dengan si usaha hantaran ini. Gimana caranya usaha hantaran aku tetap akan berjalan dan banyak kliennya, walaupun itu dari vendor-vendor lain. Bahan-bahannya tuh sebenarnya simple banget, ada di tempat yang gampang dicari. Yang pertama yang pasti itu harus ada seperti lem tembak ya, terus ada kalau dia mintanya lagi request yang rustic, berarti kita harus siapin kayak semacam goni, kain goni gitu. Tapi kalau enggak ya cukup pakai kain-kain biasa aja, kain seperti songket. Terus ada juga bunga artificial premium yang memang aku pakai untuk klien-klien aku yang memakai jasa yang basic, maksudnya paket yang basic. Terus kalau untuk yang rustic, aku akan siapkan bunga-bunga yang memang masih bagus dan itu memang benar-benar aku jaga bunga itu nggak rusak. Nah selain itu ada bahannya lagi, selain itu ya gunting, terus tahu nggak sih yang namanya lem kertas gitu atau solatip kertas, itu juga aku pakai. Terus ada juga aku pakai double tip yang bening, baik yang bening ataupun yang putih biasa. Setelah itu sama aku biasa di bawah pakai semacam kayak kardus untuk dia floor atasnya gitu loh, jadi dia nggak turun ke bawah. Jadi itu kotak, di dalamnya tuh harus dikasih kayak semacam bantalan agar dia
hantarannya tuh di atas nggak di bawah gitu sih. Jadi semua bahan-bahannya murah, nggak ada yang mahal. Nah ditambah karena itu ada beberapa macam ya, aku punya yang bahan, maksudnya hantarannya ada yang plastik atau bukan plastik sih, dia lebih kayak ke mika, itu untuk yang memang paling sangat rendah harganya. Terus ada juga aku yang pakai akrilik, itu akrilik ya middle lah, nggak terlalu mahal. Nah yang paling luxury itu aku pakai yang memang kaca, dia tuh bentuknya seperti terrarium yang aku bilang namanya paling mahal lah itu. Pakai yang terrarium, itu yang paling best seller juga sih. Nah, tim yang bantuin aku, sebetulnya aku ada 3 orang yang bantuin aku. Yang pertama dia freelance untuk content creator, yang kedua dia bagian yang membuat misalkan apa namanya mukena jadi apa gitu, jadi bebek atau jadi bunga. Nah itu ada yang bantuin aku untuk membuat seperti basic dari hantaran itu sebelum aku rangkaikan bunganya. Nah yang terakhir buat yang ngelap-ngelap, karena itu harus selalu bersih, kinclong dan tidak boleh kotor ya. Jadi ada kayak seperti QC-nya gitu. Kebetulan Mio Project nggak punya bentuk kerjasama apapun dengan orang lain, maksudnya dengan kerjasama khusus dengan UMKM lain, tapi aku punya toko langganan yang dimana aku kalau beli bunga di situ terus, karena harganya emang murah sih daripada tempat-tempat yang lain. Jadi nggak ada kerjasama khusus sama sekali. Nah biayanya biasanya aku paling besar itu untuk sewa tempat ya. Kebetulan aku masih menyewa workshopnya, nggak punya sendiri. Jadi karena itu barang banyak banget, jadi gak muat di rumah ya. Akhirnya memutuskan untuk sewa seperti tempat gitu. Nah dan itu lumayan besar costnya dalam 1 bulan. Terus yang kedua pengeluaran yang terbesar kedua itu bayar freelance ya. Jadi freelance itu memang dibayarkan by project. Jadi ketika ada satu wedding masuk, ada misalkan dia satu paket ya, aku bayarkan freelance itu untuk mengerjakan satu pengantin gitu. Kalau dalam 1 hari di waktu yang sama ada 5 pengantin, berarti aku harus bayar 5 kali honornya dia dalam hari itu. Misalkan itu dalam 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu dia ada 7 atau sampai 10 ya, berarti dikali 10 aja honornya dia gitu. Nah, kebetulan di Instagram Miwa Project itu ada link WhatsApp-nya, jadi klik aja. Jangan lupa follow Instagram Miwa.project. Dari wawancara tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Miwa Project sudah tepat dalam mengidentifikasi usahanya sesuai dengan model kanvas bisnis. Strateginya sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar pada zaman modern ini. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menonton.